Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, agak siang, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabarnya pada kali ini? Kami sapa dulu rekan-rekan mahasiswa. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan alhamdulillah Pak Jailani di sini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu untuk melakukan perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang pertama. Sebelum kami melakukan perkuliahan, tidak ada salahnya kita melakukan perkenalan dulu. Kalau saya mengenal rekan-rekan mahasiswa semuanya cukup di absensi ya. Tapi Pak Jailani perlu memperkenalkan diri. Nama saya sederhana, beri nama oleh orang tua Jailani. Tempat tanggal lahir Karanganyar 30 Desember 1968. Tua. Tempat tinggal saya saat ini juga di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Kerendowahono, RT 03 RW 3 Gundangrejo, Karanganyar. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang dari Karanganyar. Keluarga anak dua sudah lulus kuliah di rumah, mengajar di Pada semester ini Pak Jailani diberi amanah untuk mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Bicara organisasi sejak mahasiswa tahun 87 sampai saat ini Pak Jailani alhamdulillah aktif berorganisasi, entah organisasi di lingkungan tempat tinggal, organisasi di tingkat profesi pekerjaan maupun organisasi di tingkat formal. Kebetulan tahun 99 kemarin Pak Jailani aktif masuk dalam organisasi politik, sehingga sampai sekarang imbasnya itu masih, meskipun tidak masuk dalam organisasi politik praktis. Itu rekan-rekan semuanya, termasuk juga dalam melakukan pengajaran sejak tahun 2000, tetapi di Stekom mulai tahun 2019. Itu rekan-rekanku terkait sekilas perkenalan dengan Pak Jailani. Karena Pak Jailani berorganisasi sejak mahasiswa muda sampai sekarang sudah tua, sehingga suka sekali Pak Jailani untuk berdiskusi. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa aktif untuk melakukan diskusi secara akademis. Kenapa? Penting. Kita berkuliahannya lewat hybrid terbatas, tapi kalau berdiskusi entah itu lewat WA akan menjadi lebih menambah wawasan dan pengalaman kita. Baik rekan-rekanku semuanya, pada pertemuan yang pertama ini mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, kita mengambil materi pokok bahasan tentang pengantar sistem informasi berbasis komputer. Hampir sekarang ini anak-anak muda apalagi mahasiswa tidak lepas yang namanya komputer, laptop, HP, bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Nanti akan kita bicarakan lebih mendalam terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebagai gambaran, pertemuan yang pertama ini pengantar informasi berbasis komputer.
karena kita masuk pada perkuliahan yang pertama, kita adakan kontrak perkuliahan. Jangan dipahami kontrak perkuliahan itu membebani rekan-rekan semuanya. Tidak. Ini kesepakatan kita bersama. Agar apa? Kita dalam membangun komunikasi ini bisa sinkron harmonis. Ini perkuliahan nanti rencananya dilaksanakan 14 kali pertemuan kuliah. Kenapa? Karena nanti ada 2 kali pertemuan untuk ujian, yaitu ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester UAS. Diharapkan mahasiswa datang untuk absensi, absensinya adalah 70% dari total perkuliahan. Kemudian evaluasi hasil akhir nanti adalah UTS, UAS, absensi maupun tugas-tugas. Absensi itu untuk mendorong persyaratan rekan-rekan bisa UTS maupun UAS. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau absensi kurang gimana, Pak? Tidak apa-apa, nanti bisa dikasih tugas untuk mendorong persyaratan untuk mengikuti UTS maupun UAS. Itu kaitannya kontrak perkuliahan. Jadi kontrak perkuliahan itu tidak membebani, tapi ya kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Kita 2 arah. Mahasiswa yang menerima mata kuliah, Pak Jelani yang memberikan materi perkuliahan. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk pertemuan yang pertama ini masih pengantar ya. Kita sampaikan tentang tujuan pembelajaran kali kita mempelajari materi bab tentang pengantar sistem informasi berbasis bisnis. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu dan mengerti tentang jenis-jenis informasi. Mahasiswa mengerti tentang sistem informasi. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami dan mengerti tentang data dan informasi. Baik rekan-rekanku semuanya, kita masuk pada pembahasan. Sebagai pendahuluan atau introduction perlu kami sampaikan, yang namanya teknologi informasi saat ini hampir tanpa batas. Anak kecil yang belum tahu pentingnya informasi pun dipegangi oleh HP. Hampir sama ya, semua anak-anak itu melihat video game, melihat karikatur, melihat nenek bengek, dia dengan diamnya. Orang-orang tua, petani, pedagang, pesan barang cukup dengan memanfaatkan teknologi informasi. Apalagi mahasiswa, termasuk saat ini kita berkuliah dengan jarak jauh dengan menggunakan metode hybrid. Ini salah satu konsekuensi, salah satu manfaat teknologi informasi. Persoalan-persoalan komunikasi, persoalan-persoalan informasi ini adalah persoalan semua manusia. Hanya bentuknya yang berbeda-beda. Mahasiswa butuh informasi kepada dosen, yang ditanyakan materi kuliah, yang ditanyakan kapan ujian. Tetapi para bisnismen, informasi digunakan untuk berbagai macam. Bisa untuk mendirect pekerjaan, memanage kegiatan, atau mungkin untuk kegiatan operasional usaha. Nah, dinamika ini, usaha, bisnis, politik, sosial, pendidikan dan segala macam ini, bagi organisasi modern, apakah itu perusahaan atau organisasi yang lain, ini sangat penting. Saya ulang,
Informasi ini sangat penting. Artinya apa? Kegiatan operasional organisasi, kegiatan operasional perusahaan tidak akan berjalan tanpa didorong oleh sumber daya informasi. Kalau dulu zaman-zaman masih tradisional dulu berproduksi bahan baku, berproduksi tenaga kerja, berproduksi alat-alat produksi. Tetapi sekarang produksi sudah menjadi permasalahan lagi. Informasi sebagai sumber daya sangat diperlukan dalam kegiatan yang modern saat ini. Yang pertama. Yang kedua, informasi adalah salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik oleh manajer, pimpinan organisasi, pimpinan perusahaan agar apa? Sumber daya itu bermanfaat dengan optimal. Saya contohkan perusahaan yang memproduksi pakaian. Bahan bakunya perusahaan pakaian konveksi adalah minimal ada bahan baku kain ataupun potongan pain. Selain itu, perusahaan konveksi harus ada mesin untuk menjahit. Kemudian ada lagi tenaga kerja untuk menjahit. Ada benang atau perlengkapan yang lain. Sumber daya ini dalam perusahaan konveksi ini sangat penting. Anda bisa bayangkan ketika perusahaan konveksi semuanya tersedia, tenaga kerjanya tidak ada. Berarti tidak jadi diproduksi. Atau sebaliknya, tenaga kerjanya ada tetapi benangnya tidak ada. Sehingga tidak bisa untuk jahit. Nah, saya ingin menggambarkan pentingnya sumber daya yang dikelola oleh perusahaan konveksi harus semuanya ada. Begitu juga sumber daya informasi. Saat ini kita melakukan perkuliahan daring, ada yang mahasiswa di Semarang, ada di Ungaran, ada di Suwen, Pak Jailani di Kartasura, di STE Kartasura. Kalau sumber daya informasi, wifi, internet ya bisa, tidak akan jalan kegiatan kita melakukan perkuliahan daring seperti ini. Dua kondisi inilah saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa semua sebagai pertemuan yang pertama ini. Inilah vitalnya, inilah pentingnya yang namanya sumber daya informasi, sama seperti kita mengelola sumber daya yang lain. Kita bicara sumber daya informasi. Paham kan nggih? Dipahami nggih? Jadi kalau kita mau memproduksi suatu barang dalam suatu perusahaan, ternyata barangnya bahan bakunya kurang, dia tidak dia produksi. Begitu juga organisasi modern saat ini, perusahaan-perusahaan saat ini, tanpa memanfaatkan, tidak mengoptimal dan memanfaatkan teknologi informasi, tidak berjalan dengan baik. Itu rekan-rekan pentingnya sumber daya informasi. Sebagai pendahuluan bisa dipahami semuanya nggih. Sumber daya informasi itu sangat penting. Sama seperti sumber daya yang lain. Kalau sumber daya informasi tidak kelola dengan baik, akan menghasilkan sesuatu hasil yang baik. Tetapi kalau sumber daya informasi tidak dikelola dengan baik, hasilnya juga tidak akan maksimal. Ini dipahami rekan-rekan. Sebagai pertemuan yang pertama kita bicara tentang sistem informasi berbasis komputer. Ada silakan, kalau ada silakan monggo, tak berwaktu. Tanya dulu.
Yo monggo. Ya kan? Dipahami dulu nggih sebagai pendahuluan, sebagai ini fondasi. Sebelum kita nanti bicara tentang sumber daya informasi yang lebih mendalam. Nah, rekan-rekanku semuanya, apakah dari ekonomi atau dari kewirausahaan atau mungkin dari teknologi informatika, kita mengenal yang namanya sumber daya atau resources. Kalau kita mengelola suatu perusahaan, ada berbagai sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting, apalagi sumber daya manusia yang terampil. Sehebat apapun otomatisasi alat-alat produksi, tanpa dikelola oleh sumber daya yang handal tidak akan berhasil dengan baik. Begitu juga sebaliknya, sumber daya yang mumpuni, sumber daya yang punya keahlian, keterampilan yang hebat, tetapi tanpa diimbangi dengan sumber daya yang lain juga tidak akan berhasil dengan maksimal. Satu contoh, alat-alatnya modern, bahan-bahannya yang diproduksi siap semuanya, tetapi ternyata sumber daya manusia belum mampu mengoperasikan alat-alatnya, ya tidak akan berhasil dengan baik, ya tidak akan menghasilkan sesuatu produk yang baik. Ini sumber daya manusia pegang. Ya, ketika nanti saudara yang dari rumpun ekonomi, nanti akan saudara bahas tentang manajemen sumber daya manusia. Sumber daya yang selanjutnya, resource selanjutnya adalah sumber daya material. Untuk memproduksi suatu produk, suatu barang, itu mesti ada sumber daya bahan bakunya, sumber daya materialnya. Karena apa? Ini untuk merubah dari proses produksi bahan baku, bahan mentah menjadi bahan yang jadi. Sumber daya manusia, sumber daya material sangat menentukan dalam satu perusahaan. Dua-duanya sangat menentukan. Kemudian yang selanjutnya termasuk sumber daya sebenarnya adalah sumber daya mesin atau sumber daya alat. Untuk mengolah, untuk memproses, merubah sumber daya material, sumber daya bahan baku dengan menjadi produk jadi, diolah mesti menggunakan alat-alat. Sederhana sajalah yang di sekitar kita. Saya yakin mahasiswa-mahasiswa semuanya, rekan-rekanku mahasiswa semuanya pernah melihat ibu, kakak atau tetangga masak. Masak itu mesti dari bahan baku, sumber daya material diproses. Ada alatnya, alat untuk masak tungku masak. Ada alatnya juga mungkin magicom. Nah, ini alatnya tetap. Meskipun orangnya seperti apa, ketika bahan baku berasnya diletakkan di situ, tanpa ada alat yang memadai, tanpa ada alat yang berfungsi untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi, nggak akan terlaksana. Semuanya penting. Yang keempat adalah sumber daya modal. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan itu mau berdiri, entah itu hutang, entah itu modal sendiri, mesti ada modalnya untuk proses operasinya, proses produksinya. Nah, yang keempat, yang kelima, ini yang penting, yang kita bahas nanti adalah sumber daya informasi. 1, 2, 3, 4 ini perusahaan umum yang mungkin dari zaman-zaman dulu, zaman masih ekonomi klasik, ekonomi modern, sekarang ekonomi yang sudah milenial, sudah zaman digital.
Sumber daya informasi ini tidak kalah pentingnya dengan sumber daya yang lain. Pak Jailani menjadikan sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya mesin, maupun sumber daya modal. Sumber daya informasi ini sangat vital di era sekarang. Contoh konkret, saudara punya perusahaan ini, atau mungkin perdagangan alat elektronik HP. Di era sekarang saudara tidak memanfaatkan sumber daya teknik informasi, ya hanya sebagai penunggu di counter saja. Di era sekarang ini sumber daya informasi ini sangat menentukan, sangat strategis, dan sangat penting. Untuk itulah kita nanti akan bicara tentang manajemen informasi sistem. Suatu sistem informasi, sumber daya informasi yang dikelola untuk kepentingan manajemen. Contoh sederhana saat ini, ya, ketika kita memanfaatkan sumber daya informasi tentang El Nino, informasi tentang kemarau yang panjang, masa kemarau, masa yang kering. Nah, ini informasi terjadi di mana-mana, media sosial, TV, media cetak. Oh, Indonesia kena siklus musim kemarau. Informasi, sumber daya informasi. Nah, karena kita mendapatkan sumber daya informasi seperti itu, bagi pakai ternak, bagi pengusaha pertanian, bagi pengusaha perikanan, sudah menjadi antisipasi. Saya harus bagaimana? Saya harus menentukan sikap yang seperti apa. Itu sumber daya informasi. Ada banyak lagi, nanti akan pelajari lebih dalam, termasuk juga ketika misalnya kita ingin memasarkan produk fashion misalnya. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan sumber daya informasi, pakaian sudah out of date, ketinggalan zaman, tapi masih dikeluarkan. Sementara pesaing sudah ganti model yang bermacam-macam. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa, pentingnya sumber daya informasi. Sebagai pendahuluan, sebagai pertemuan yang pertama, nanti perkenalan kita baru yang poin-poinnya dulu. Lebih teknisnya nanti akan kita bicarakan lebih mendalam. Kalau sumber daya 5 tadi, pimpinan atau manajer dalam suatu organisasi bagaimana mengelola sumber daya yang ada agar dapat digunakan secara maksimal guna mencapai tujuan. Kalau sumber dayanya seperti ini, manajer bertugas bagaimana optimalisasi sumber daya, termasuk yang kita bicarakan tadi ya, sumber daya informasi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, ya, tujuan yang paling maksimal. Itu rekan-rekanku gambaran tentang sumber daya informasi. Saya ingin menekankan poin yang pertama ini, pertemuan pertama ini, bahwa sumber daya informasi itu sangat penting dan strategis bagi organisasi era saat ini, zaman teknologi informasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pimpinan, bagaimana manajer mengelola sumber daya informasi itu agar bermanfaat secara maksimal. Ini jadi persoalan. Dan kita bicara lebih dalam tentang sumber daya yang lain. Kenapa sumber daya itu perlu dikelola dengan efektif dan efisien? Yuk, rekan-rekanku, saat ini usaha
saat ini bisnis maupun organisasi apapun penuh dengan persoalan kompleksitas. Rekan-rekan mahasiswa semua mempelajari kalau yang namanya pilkada ini di Jakarta, tokoh-tokoh yang sudah digadang-gadang seperti itu ternyata berbalik seperti ini, ternyata dinamika seperti itu satu contoh bahwa kompleksitas dari organisasi berbagai bidang itu memang sangat dinamis. Pengelolaan sumber daya perlu agar efektif dan efisien dengan gaya pertimbangan yang pertama tadi, kompleksitas bisnis atau usaha itu sangat meningkat. Ini pesaing apa teman, ini kompetitor apa kolega, itu sangat sulit. Kita membuat produk dengan merek seperti ini ternyata contohnya sudah banyak di pasaran. Kita membuat prototipe seperti ini ternyata duplikatnya sudah banyak di pasaran. Kenapa kita mampu mengelola sumber daya agar efektif dan efisien? Yang pertama adalah kompleksitas bisnis atau usaha yang meningkat. Karena pengaruh teknologi informasi tadi, karena pengaruh globalisasi tadi. Yang kedua, pengaruh lingkungan global, jelas globalisasi, teknologi informasi, sehingga orang akan mengakses informasi itu tanpa batas, kapan saja, di mana saja, mau butuh apa saja ada. Kita harus bisa membedakan mana sumber daya yang bermanfaat, mana sumber daya informasi yang dibuat. Yang ketiga, kita perlu mengetahui karena ada kompetisi global. Globalisasi, transparansi informasi akan menjadikan kompetisi yang lebih global. Kita bersaing tidak hanya dengan teman-teman kita satu kota, satu kampung, atau satu negara, tapi kita bersaing dengan negara-negara yang ada di seluruh dunia. Kompetisi yang global. Dan yang keempat, teknologi yang berkembang maju. Kalau dulu persoalan itu teknologi produksi, bagaimana memproduksi satu barang agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang sudah bergeser. Teknologi produksi tidak ada masalah. Tapi bagaimana teknologi untuk memasarkan? Bagaimana teknologi untuk memperbaiki riset and development? Bagaimana teknologi untuk pengembangannya? Teknologi yang berkembang maju, kita harus mengelola sumber daya itu secara efektif dan efisien. Sumber daya apapun. Karena apa? Kalau kita tidak mampu mengelola sumber daya yang ada, akhirnya teknologi hanya berjalan seperti apa? Kita tidak bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengembangan atau kemajuan usaha kita. Yang kelima, jarak dan waktu yang singkat, ya, karena globalisasi tadi, teknologi informasi tadi. Sekarang beli es teh nggak perlu ke jalan, nyebrang jalan, cukup sambil tiduran. Beli makan siang tidak perlu bareng-bareng ke rumah makan, tapi cukup pesan diantar ke ruangan, kan gitu kan? Dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Nah ini perubahan sosial dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ini sangat berkembang dengan sangat dahsyat. Kalau kita tidak bisa mengelola sumber daya yang efektif dan efisien, kita akan kalah dalam persaingan. Perubahan sosial yang ada sekarang tidak mengurangi silaturahim, menilai saudara, tetangga, atau sedulur, cukup pakai nyata. Begitu juga mau pesan sesuatu, makanan, pakaian, atau kebutuhan yang lain, sudah tinggal pesan, diantar, baru dibayar. Ini ada perubahan sosial yang mendasar, ada perubahan sosial yang sangat fundamental. Disinilah pentingnya pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, agar
sumber daya yang dikelola tadi dapat mempunyai utilities, dapat mempunyai manfaat yang optimal bagi organisasi. Hal ini disebabkan karena ada perubahan-perubahan sosial. Silakan kalau ada yang tanya dulu, saya beri waktu, monggo. Silakan masih semuanya. Iya monggo, ada yang akan tanya. Kalau tidak ideal saja. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang sumber daya informasi, kita juga sudah bicara tentang sumber daya, mengelola sumber daya yang efektif. Sebetulnya apa sih tuntutan yang sekarang itu? Kita bicara dengan sumber daya informasi. Tuntutan manajer di era sekarang yang pertama adalah kemampuan manajerial, manajemen. Jelas. Karena kita bicara tentang kepemimpinan, mengelola, mengkoordinir, mendirect. Manajer dituntut untuk mampu punya kemampuan secara manajemen. Bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana pengoperasian maupun dalam evaluasi dan pengendalian. Ini kemampuan manajer. Nah ini. Yang kedua, tidak salah pentingnya adalah kemampuan komputer. Kita bicara tentang sumber daya informasi. Meskipun poin-poinnya, manajer dituntut mempunyai kemampuan komputer. Mungkin bisa diwakili oleh asisten operatornya. Tetapi prinsip-prinsip dalam mengelola sumber daya informasi harus mempunyai kemampuan komputerisasi. Karena apa? Sumber daya informasi tidak bisa diwadahi, dikasih plastik, dikasih kotak, tidak begitu. Tapi harus disimpan dalam satu perangkat yang namanya komputer. Rekan-rekan mahasiswa STEKOM, saya yakin semua sudah pada bagus. Tetapi kita nanti bicara tidak hanya di komputernya atau di keahlian operasional, tapi di informasinya, sumber daya informasi. Sumber daya informasi itu disimpan dalam bentuk komputer. Yang ketiga, memahami informasi sebagai sumber daya. Jadi saya sudah sampaikan, sumber daya informasi sama pentingnya, sama strategisnya dengan sumber-sumber daya yang lain. Kita berproduksi, bahan baku tidak punya, ya tidak bisa produksi. Kita mau produksi, tenaga kerja tidak ada, juga tidak bisa produksi. Ini juga termasuk informasi di era now, era sekarang. Kemampuan manajer harus mampu mengerti bahwa sumber daya informasi itu penting, bahwa sumber daya informasi itu strategis bagi suatu organisasi. Dan yang keempat, memahami kerja sistemik. Manajer saat sekarang ini harus bisa memahami secara sistematis. Semua berkaitan, sistematis itu berkaitan dan mempengaruhi. Oh, kalau ada informasi produk baru, berarti kita siap memproduksi produk yang baru. Siap produk yang baru mestinya disiapkan oleh bahan-bahan sumber daya untuk memproduksi produk baru. Kemudian disiapkan juga tenaga kerja terampilnya untuk memproduksi produk yang baru ini. Dan selanjutnya, bagaimana menjual produk yang baru ini bisa diterima di pasar. Ini sistematis. Yang memproduksi produk, yang memproduksi barang juga harus siap. Yang mengelola juga siap pasarnya. Yang mengelola kualitas juga harus siap. Yang menentukan harga juga siap.
Yang menetapkan pasar sasaran juga harus ini saling terkait sistematis. Jadi kemudian tidak bisa seorang manajer dalam saat ini, era sekarang ini, kok hanya mengandalkan satu bagian. Wah, pokoknya barang jadi, masalah proses kita nggak tahu. Wah, nggak benar. Semuanya by proses secara sistematis. Sistem peningkatan terbuka, kita lihat bagiannya kita melihat output. Nah, transformasinya ini meluas. Apakah proses produksi atau pengukuran barang atau perpindahan atau mungkin perubahan. Sistem informasi dikendalikan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Artinya apa? Yang membedakan dengan ini, kalau ini terbuka, transformasinya mau perubahan produk, mau pengalihan produk, tidak masalah. Tapi kalau ini lebih mengarah kepada tujuannya. Input menjadi output, jelas semua proses produksi itu menjadi output menjadi input menjadi output. Nah, transformasi ini yang menentukan karena sudah berkaitan dengan tujuan. Oh, kita mau produksi pakaian. Oh, tujuannya produksi pakaian. Perubahan transformasi di sini mestinya berkaitan dengan sumber daya yang berkaitan dengan pakaian. Dengan Jerman. Ada pola, ada tenaga kerjanya, ada mesin produksi. Nah, pengendaliannya ini berkaitan dengan bagaimana transformasi itu mencapai tujuan. Beda ketika misalnya kita mencontohkan outputnya, input dan outputnya adalah rumah makan, restoran. Akan sangat beda dengan misalnya input dan outputnya adalah untuk perusahaan tambang. Dengan demikian, orientasi tujuan inilah nanti yang akan merubah transformasi dari input menjadi output. Rumit. Nah, mekanisme pengendaliannya harus ditentukan. Mekanisme pengendalian untuk perusahaan Jerman atau perusahaan konveksi akan sangat beda dengan mekanisme pengendalian untuk perusahaan atau organisasi restoran. Sangat beda. Itu rekan-rekanku semuanya. Silahkan sama beri waktu, kami beri waktu kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Yuk, dan sebagai penutup, kalau tidak ada ditanyakan, saya sampaikan, ya, bahwa informasi itu sumber daya yang sangat penting, apalagi di era saat ini. Sama seperti sumber daya yang lain, ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, sumber daya alat atau teknologi. Sumber daya informasi itu perlu dikelola dengan baik. Sama dengan sumber daya yang lain, sumber daya itu perlu dikelola dengan baik. Agar apa? Agar memberikan manfaat, memberikan utility yang maksimal bagi suatu organisasi atau perusahaan. Kalau sumber daya informasi itu bisa dikelola, bisa dioptimalkan manfaatnya, sehingga apa? Tujuan daripada organisasi, tujuan daripada perusahaan dapat tercapai dengan baik. Itu rekan-rekanku semuanya untuk perkuliahan pada pertemuan pertama ini. Kita bicara tentang pengantar manajemen informasi, sistem informasi berbasis komputer. Ini ada setiap akhir mata kuliah untuk pertemuan-pertemuan saya berikan evaluasi untuk mengukur kemampuan rekan-rekan mahasiswa semuanya, karena kita bicara kuliah jarak jauh hybrid, sehingga agar dapat dipelajari rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk mengevaluasi
tidak harus dikumpulkan. Apabila ada masalah, ada kendala, diskusi dengan teman-teman, ada kendala, nanti disampaikan kepada saya, bisa diskusikan lebih mendalam. Demikian rekan-rekan mahasiswanya semuanya, ini untuk buku daftar pustakanya sistem informasi manajemen dari Raymond Lane. Jadi kita tambahin ya. Saya ucapkan banyak terima kasih rekan-rekan mahasiswa semua. Tolong kalau ada permasalahan atau ada yang pertanyaan, silahkan saya beri waktu untuk ditanyakan. Monggo. Kalau tidak ada, oke, terima kasih. Kami ucapkan kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan untuk kali ini yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Tetap semangat. Dan juga tidak lupa kami ucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya Pak Jalani banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.